Nah, untuk membuat bolu pandan tape itu kita butuh bahan-bahan yang sederhana banget. Di sini saya sudah punya 5 butir telur ya. Saya ambil 5 kuning telur dan 3 putih telur. Jadi total telurnya itu 5 ya. Lalu di sini saya juga sudah punya gula pasir. Gula pasir 100 gram aja. Lalu di sini ada sekitar 2 sampai 3 sendok makan endapan air pandan ya, pandan suji. Lalu di sini juga ada tepung terigu ya. Tepung terigu saya pakai 125 gram tepung terigu protein rendah, 20 gram susu bubuk full cream, dan 10 gram tepung maizena ya teman-teman. Dan ini semua harus sudah diayak ya. Nah, di dalam baskom yang ini kita butuh tape 145 gram ya. Lalu ada 125 gram mentega atau margarin, atau kalian mau mix juga boleh, dan 25 gram susu kental manis. Nah, ini akan kita kocok juga nanti bersama dengan si pandannya. Kalau kalian merasa kurang hijau, kalian boleh tambahkan sedikit pasta pandan. Nah, untuk kali ini saya juga akan pakai loyang. Loyang yang saya pakai adalah loyang sekat 20 x 20 cm. Saya olesin dengan minyak Carlo atau minyak anti lengket dan alasin dengan baking paper ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan kocok dulu si mentega, tape, dan juga susu kental manisnya ya. Kita akan kocok dulu si tapenya, susu kental manis, dan menteganya. Terus saya tambahkan ini dengan si pasta endapan air pandan sujinya ya. Saya masukin aja di sini seperti ini. Nah, ini kita kocok bersama ya teman-teman sampai dia benar-benar bercampur rata ya. Ini sudah selesai, kita matikan ya. Nah, ini kita matikan dulu. Sampai ini itunya. Nah, ini jadinya creamy seperti ini ya teman-teman ya. Ini kocokan menteganya ya. Nah, dan habis ini kita akan ambil telurnya, kita kocok. Oh iya, tadi di kocokan si mentega ini saya juga kasih sedikit vanili bubuk ya. Jadi lebih kurang kayak 1/4 sendok teh aja, karena tape juga udah wangi. Kita nggak perlu kasih vanili yang banyak supaya harum, karena ini sudah wangi banget ya. Nah, sekarang kita akan kocok si telurnya. Sudah siapkan juga gula pasirnya. Tapi untuk gula pasirnya nanti baru akan kita masukkan ke dalam ya. Kita kocok naik dulu si telur, lalu sudah agak naik baru kasih gula pasirnya seperti ini ya. Kocoknya satu arah ya. Ini kecepatannya dinaikkan pelan-pelan. Berjejak ya, dan kembang berjejak creamy ya. Sudah selesai, ini udah creamy banget. Tuh lihat teman-teman ya, kalau udah creamy banget dia tuh udah mulai agak-agak krim dan kaku gitu ya. Nah, ini udah selesai. Ini langsung kita kocok dengan tepung terigu ya. Nanti baru kita campur dengan adonan yang tadi ya, adonan menteganya. Nah, ini seperti ini. Kita campur perlahan-lahan aja. Aduknya perlahan-lahan satu arah ya, nggak boleh berlawanan arah supaya hasilnya bagus. Kita akan ambil sedikit adonan dari sini untuk menyamakan dulu konsistensinya atau kekentalannya, baru nanti kita campur semuanya sedikit-sedikit dulu teman-teman. Perlahan-lahan aja. Nah, kalau kalian merasa kurang hijau, kalian boleh tambahkan pasta pandan sendiri ya. Nah, ini sudah rata banget. Ini sudah rata banget. Kita langsung masukin ke dalam loyang. Sekatnya kita angkat dulu. Ini kita masukin ke loyangnya dulu. Nah, kita masukin ke loyang.
dulu. Sekatnya itu kita angkat dulu ya. Ini adonannya harus kita ratain dulu teman-teman. Nah seperti ini. Kita ratakan dulu kiri kanannya, sampingnya, sambil kita panas. Kita masukkan sekatnya ya teman-teman. Pas dah ini. Nah kita masukkan sekatnya, kita tekan. Nah seperti ini. Nah lalu saya akan taburi dengan kacang almond di atasnya. Kalian boleh taburkan dengan keju, dengan coklat meses boleh. Tapi kalau untuk coklat meses sama keju, biasanya saya akan kasihnya itu belakangan ya. Panggang di suhu 180 derajat selama lebih kurang 35 menit ya. Nah seperti ini kita udah masukin ke dalam oven, akan kita panggang sama 35 menit, api bawah 180 derajat dulu ya. Nanti kalau sudah matang baru akan kita kasih api atas sedikit supaya permukaannya lebih cantik lagi. Setelah 35 menit ya, saya pakai 30 api bawah dan 5 menit api atas, jadinya seperti ini. Tarang! Tuh, bolu pandan tape kita sudah jadi. Ini pasti enak banget. Ini masih sangat panas banget. Nanti kalau sudah nggak panas lagi, saya akan buka sekatnya dan kasih lihat teman-teman dalamnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Saya akan bagikan juga teman-teman untuk bikin kue ini tanpa loyang sekat sama sekali. Dan di atasnya diolesi dengan meses dan juga keju. Itu juga bisa jadi pilihan keluarga kalian. Kalian bebas mau kreasi seperti apa ya. Sampai jumpa. Dadah. Sudah saya buka, sudah dimakan lagi ya. Nah ini saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kayak apa. Ini kuenya itu halus banget, biarpun kita bikin tanpa emulsifer sama sekali, tapi ini kuenya halus banget. Tuh lihat teman-teman teksturnya. Asal kita ngocoknya bener ya, tapenya juga cakep, hasilnya pasti juga sempurna kayak gini ya. Nah ini empuk banget teman-teman, tuh lihat empuk banget. Ini lembut banget dan manisnya itu pas menurut saya, jadi nggak terlalu manis ya, karena saya nggak terlalu suka manis. Ditambah juga tape yang saya beli itu udah sangat manis banget ya. Kalian harus coba di rumah, ini enak banget. Dadah.